Selamat, host dapat kesempatan terikat sama sistem peneman. Asal Anda pergi ke dunia lain buat temani wanita terkaya Selfie Surya dan anaknya selama 10 tahun dan penuhi semua permintaan mereka, keluargamu akan bisa hidup kembali. Apa Anda setuju? Aku setuju. Asal hidupkan kembali anak dan istriku, aku setuju lakukan apa saja. Kak Selfie, kabarnya ayah kandung Yosi, Daniel, sudah pulang dari luar negeri. Kamu mikirin dia terus selama bertahun-tahun, sekarang dia sudah pulang. Apa kamu akan ceraikan Calvin, si cowok penjilat itu? Nggak akan. Kak Daniel, orangnya bebas. Nggak suka dikekang. Aku cinta dia. Cuma mau dia jadi dirinya sendiri. Calvin jago jaga orang. Baik jadi suami ataupun ayah. Iya, beberapa tahun ini aku dan ibuku dijaga dengan baik. Bahkan ART di rumah masih kalah sama dia. Yosi memang jago nilai orang. Pantas saja Kak Sylvie nggak mau cerai. Tapi Calvin itu beneran senurut itu. Tentu saja. Calvin si cowok penjilat itu, reputasinya bukan main. Kalau nggak percaya, lihat saja nanti. Kak Selfie, pinjam jam tanganmu sebentar. Itu Calvin datang. Selfie, ini obat mahmu. Sudah kuantar. Sekarang aku nggak butuh. Sudah kuduga. Ini cuma ngerjain aku lagi. Kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tunggu dulu Calvin. Kebetulan kamu datang. Jam tangan Kak Selfie barusan jatuh ke air. Kamu turun bantu Kak Selfie, ambilkan ya. Aduh, seingatku Calvin ini nggak pandai renang. Mending lupakan saja. Kamu nggak ngerti. Justru karena dia nggak pandai renang, makanya bisa kelihatan. Dia rela berkorban buat Kak Selfie atau enggak? Apa dia tulus sama Kak Selfie? Beneran mau aku ambil? Bukannya kamu akan selamanya lakukan apa saja yang kami minta? Nggak selamanya. Ini 7 hari terakhir. 7 hari? 7 hari apa? Lihat itu. Sudah kubilang Calvin cinta mati sama Kak Selfie. Demi satu ucapan Kak Selfie, nyawanya pun dipertaruhkan. Nggak cuma itu, bajunya acak-acakan aja masih nganterin obat buat Kak Selfie. Dia beneran cinta mati sama Kak Selfie. Aduh, aku lihatnya sampai pengen punya suami yang nggak ngeluh gini. Aku tahu kamu suka aku. Tapi aku selamanya gak akan bersama kamu. Mending kamu lupakan saja. Kamu mau sama aku kasih satu kesempatan. Tapi kamu harus setujui beberapa syaratku. Pertama, aku akan umumkan kalau kamu suamiku, ayahnya Yoshi. Tapi aku gak akan daftar pernikahan dan acara pernikahan. Selain status di nama, gak ada keistimewaan apapun. Aku setuju. Kedua, perjanjian pernikahan palsu berlaku 10 tahun. Selama itu, kamu gak boleh seranjang sama aku, juga gak boleh deket-deket sama cewek lain. Nggak masalah. Dia bahkan bisa setujuin ini secepat itu. Juga yang terakhir, kamu dan Yoshi memang gak ada hubungan darah. Tapi kamu harus perlakukan Yoshi kayak putri sendiri. Semua permintaan aku dan Yoshi harus kamu turutin tanpa syarat. Tanpa kamu bilang pun, aku akan begitu. Calvin, cepat siapkan air Airnya mandi. sudah siap. Sudah kutaburi kelopak bunga kesukaanmu. Yosi sudah kubujuk tidur. Waktu naik nanti agak pelan ya. Yosi, jangan takut. Ayah di sini. Ayah akan terus nemenin kamu. Shh.
Yoshi baru kubujuk tidur, pelankan suaramu. Kamu nggak apa? Gak apa, cuma agak kesemutan. Cukup istirahat saja. Tunggu sebentar, Pak. Dok, aku mohon, kamu harus bisa menyelamatkan mereka. Aku tahu, kamu khawatirkan istri dan anakmu. Tapi lukamu cukup parah. Kalau nggak diobati lagi, mungkin kamu akan meninggal di depan mereka. Tubuhku gak penting. Dok, tolong, harus menyelamatin mereka. Jangan takut. Aku pasti akan lindungi kamu dan anakmu. Selama ini, ada yang incar uangku, incar parasku. Tapi yang cintai aku setulus Calvin. Bahkan selalu nurut dan sayang sama aku dan anakku. Dialah orang yang pertama. Soal ucapan barusan itu, Gak selamanya. Ini 7 hari terakhir. paling dia cuma ngambek. Tapi walau lagi ngambek, asal aku minta, dia tetap turun. Jam tangannya sudah ketemu. Calvin! Ayah Calvin! Ini haluku saja ya. Selfie dan Yoshi cuma anggap aku jadi pengganti dan ART. Mana mungkin mereka peduli sama aku. Tinggal 6 hari. Aku akan bisa ketemu Yuli dan Kiki. Ayah pulang kali ini nggak akan pergi lagi kan? Tentu saja. Ayah pulang kali ini buat menemani Yoshi. Tentu saja. Juga selfie. Dasar anak pintar. Kamu sudah bangun? Belakangan Villa Kak Daniel mau renovasi. Dia akan tinggal sementara di sini. Nanti, kamu siapkan 1 kamar. Selfie. Gimana pun aku ini cinta pertamamu dan ayah kandungnya Yoshi. Kalau aku tinggal di sini, Pak Calvin gak akan marah kan? Kenapa dia harus marah? Kamu keberatan ya? Tampaknya Selfie sangat mencintai Daniel, cinta pertamanya. Walau dia dan Yoshi sudah ditelantarin selama 10 tahun. Asalkan Daniel kembali, semua bisa dimaafkan. Gak akan. Ayah lapar ya? Ayah lapar. Kamu cepat masak, hah? Oh ya? Ayah sama kayak kamu, suka makan kepala kelinci pedas dan iga sapi super pedas. Masak yang enak ya. Yoshi memang paling sayang ayah. Kamu ayahku. Aku akan baik sama ayah. Dasar anak pintar. Ayah, ujianku dapat nilai 100. Wah, Kiki hebat banget. Malam ini mau makan apa? Biar ayah buatkan. Kalau gitu, aku mau iga asam manis dan daging semur. Iya, ini semua makanan kesukaan ayah. Karena dalam hatiku ayah selalu dapat nilai 100 tiap hari. Aku juga mau kasih ayah hadiah. Sayang, hari ini kamu istirahat saja. Aku dan Kiki mau masak buat kamu. Ayah, istirahat. Ayo istirahatlah. Aku tahu, dalam hatimu gak nyaman. Tapi kamu jangan lupa pernikahan kita cuma pura-pura. Kak Daniel, baru orang terdekat aku dan Yoshi. Sekalipun gak mau masak, kamu harus tetap lakukan. Gak akan. Apapun yang kamu suruh, aku mau. Tapi, layanan siap panggil kapanpun ini
tinggal 6 hari lagi. Lapar banget kan? Aku mau ayah duduk di antara aku dan ibu. Kamu di seberang saja. Oke, Ayo makanlah. Ini, Yoshi, makan ini. Dan juga ini ya. Ayah, aku nggak suka makan ini. Ini juga aku nggak suka. Padahal aku sudah pernah bilang. Yoshi, maaf ya. Ayah lupa. Selfie, makanlah. Kak Daniel, aku alergi udang. Kamu lupa ya? Selfie, aku... Ayah nggak apa-apa. Aku mau udang. Walau dalam hatiku gak ada orang yang bisa ngalahin Kak Daniel, tetap harus kuakui. Memang dalam hal beginian, Calvin yang paling bikin aku puas. Supnya siap ya? Bawa ke sini. oke. Aku ingat, kamu paling suka makan ini. Makanlah yang banyak. Aku pergi bantu. Pak Calvin, biar ku bantu bawa. Nggak perlu. Kak Daniel, kamu gak apa? Ayah kenapa? Pak Calvin mungkin nggak suka sama aku. Jadi kuahnya disiram ke badanku. Wajar juga. Dulu aku telantarin kalian. Pak Calvin sudah gantikan tanggung jawabku sebagai suami dan ayah. Sekarang aku kembali lagi. Wajar saja kalau dia nggak suka aku. Tapi aku nggak pernah mau rebut apapun dari dia. Sebenarnya kamu mau apa? Aku baru peringatkan tadi. Kenapa kamu masih begini? Kamu segitu cemburunya. Aku nggak ada. Ibu, ayah paling gak tahan sakit. Kita bawa ayah ke rumah sakit. Hati-hati. Pelan-pelan. Calvin, ingat identitasmu. Jangan terulang lagi. Identitas. Sejak awal aku ingat betul identitasku. Aku bukan suami Selfie. Juga bukan ayahnya Yoshi. Tapi kerja 10 tahun tanpa ngeluh. Kukira sekalipun gak ada cinta, setidaknya ada kepercayaan. Tapi tampaknya sekarang, semua cuma lelucon. Tapi gak apa. 6 hari lagi, aku akan bisa pulang. Sebentar lagi, aku segera bisa pulang. Memang kenapa kalau kamu nikah sama dia? Sekarang mereka tetap di sisiku. Sekalipun aku pernah telantarin mereka, orang yang mereka cintai cuma aku. Kalau aku beneran sangat mencintai Selfie dan Yoshi, mungkin aku akan marah karena video ini. Tapi keluargaku dari dulu bukan Selfie dan putrinya. Siapa mereka yang kucintai bukan urusanku. Aku berharap bisa melewati beberapa hari ini. Dan balik ke sisi orang yang beneran kucintai. Apa yang kamu buang? Setumpuk sampah yang gak guna. Memang sampah gak guna. Cepat buang saja. Ini... Oke, aku segera ke sana. Aku mau bahas kerjasama. Kamu di rumah, jaga Yoshi baik-baik. Oke. Yang patuh. Ayo. Yoshi,
Kebetulan luka ayah sudah hampir sembuh. Ayah bisa temani kamu. Kamu mau main sama dia atau ikut ayah pergi main? Aku mau ikut ayah main. Yosi, barusan ibumu minta aku jaga kamu. Nyebelin banget. Sekarang aku mau main sama ayah. Nanti kamu tinggal kasih tahu ibu aja. Putriku sayang, ayo. Sekarang ayah bawa kamu pergi main. Terbang! Ayah lebih tinggi lagi. Oke. Berhenti. Kamu dorong setinggi itu bisa bahaya. Aku cuma ayun lebih tinggi. Bisa bahaya apa? Aku ayah kandungnya Yoshi. Memang ada batasan. Kamu nyebelin banget. Bisa nggak jangan ganggu kami? Pergi sana. Kalau gitu, ayah dorong lebih tinggi ya. Terbang! Kalau target yang terikat mati, misinya akan gagal. Istri dan putrimu nggak akan bisa hidup kembali. Yosi! Ayah. Ayah Calvin. Yosi! Yosi! Jarak Anda ke rumah sakit umum rakyat masih 5 km. Sekarang jam sibuk sore. Diperkirakan tiba 2 jam lagi. Ayah, kepalaku pusing. Yosi! Bertahanlah. Sebentar lagi sampai rumah sakit. Kamu paling suka masakan ayah kan? Tunggu kamu sembuh. Ayah masakin tiap hari ya. Bertahanlah. Yosi! Bertahanlah. Barusan aku nggak nurut sama kamu. Kenapa masih nekat nyelamatin aku? Kamu nggak sayang nyawamu? Karena kalau kamu mati, misiku akan gagal. Dan aku gak akan bisa hidupkan kembali Yuli dan Kiki. Karena nyawamu lebih penting dari nyawaku. Belum pernah ada orang yang anggap aku sepenting ini. Ayah nggak bisa, ibu pun nggak bisa. Tapi dia lakuin banyak hal buat aku. Kayaknya dia beneran sangat menyayangiku. Ayah, sebenarnya kenapa? Yosi, jangan tidur. Nanti gak bisa bangun lagi. Yosi! Dokter! Pak Calvin, untung tadi cepat dibawa. Putrimu akhirnya jadi selamat. Makasih, dokter. Yoshi! Kenapa Yoshi bisa begini? Siapa yang bikin kayak gini? Itu Calvin. Dia lihat Yoshi dekat sama aku, jadi dia cemburu. Dan sengaja dorong Yoshi dari ayunan. Kamu yang dorong Yoshi. Bukan aku. Kalau bukan kamu, apa aku? Aku ini ayah kandungnya Yoshi. Calvin, aku tahu kamu benci aku. Tapi kalau ada apa-apa, serang aku saja. Gimana pun, kamu sudah jaga Yoshi 10 tahun. Kok kamu bisa setega ini? Aku tega. Padahal tadi... Calvin, dulu aku izinin kamu jaga aku dan Yoshi. Karena kamu jujur dan penurut. Gak aku sangka kamu bisa sekejam itu sampai nyakitin anak 10 tahun. Pengawal! Kunci dia di ruang isolasi. Kalau dia ngaku salah, baru lepaskan dia. Aku sudah mau mati ya. Ayah,
cepat bangun. Kita main bom-bom kar ya. Sayang, aku masak daging semur kesukaanmu. Cepat bangun, buat cicipi. Gak bisa. Aku gak boleh nyerah. Yuli dan Kiki masih nungguin aku. Aku sudah lihat CCTV-nya. Memang benar. Ini bukan salahmu. Tapi Daniel juga bukan sengaja. Masalah ini, jangan nyalahin dia. Cuma karena satu ucapan Daniel, dia langsung ngurung aku dalam ruang isolasi. Tapi begitu tahu itu salah Daniel, ucapannya cuma satu kalimat. Dia bukan sengaja. Ternyata benar. Orang yang gak dicintai mau buat apapun tetap salah. Kenapa kamu senyum? Gak ada apa-apa. Sekarang Yosi rewel mau makan masakanmu. Tunggu siap nanti, cepat diantar. Gak masalah. Tinggal 3 hari. 3 hari lagi. Aku akan bisa benar-benar ninggalin kalian. 3 hari apa? Kamu ngomongin 3 hari atau 7 hari itu? Sebenarnya lagi omongin apa? Gak apa-apa. Aku masak buat Yosi dulu. Aku sudah dengar soal kejadian di rumah sakit. Barusan aku sudah hukum ayah. Gimana kamu hukum dia? Siang ini dia nggak boleh makan sayur. Aku dikurung 3 hari di ruang isolasi. Tapi hukuman Daniel malah cuma gak boleh makan sayur. Yosi, kamu sudah nggak suka ayah lagi ya? Nggak mau main sama ayah lagi? Nggak akan. Ayah bukan sengaja. Lagi pula ayah sudah minta maaf dengan tulus. Di dunia ini, selain ibu, aku paling sayang sama ayah. Oke, ini, makanlah. Dua hari lagi, aku akan bisa ketemu kalian. Apanya 2 hari lagi? Siapa cewek dan anak kecil ini? Kenapa kamu pegang foto cewek lain? Kamu nggak sayang aku dan ibu lagi? Dalam hatiku cuma ada kamu dan ibumu. Bukannya kalian sudah tahu? Ini temanku yang sudah lama gak ketemu. Kami sudah 10 tahun gak kontak. Iya juga. Yang paling dia cintai cuma aku dan Yoshi. Di seluruh kota Hairos, semua orang tahu. Kedepannya, di rumah gak boleh muncul bareng orang lain. Aku gak suka. Aku ngerti. Ibu, sejak kapan kamar ini jadi sekosong ini? Pak Calvin, beberapa hari lalu kamu buang sampah, buang sebanyak itu. Kamu nggak buang barang Selfie dan Yosi kan? Calvin, mana kalung mutiara yang aku simpan di sini? Kemana itu? Kalung mutiara, Selfie, kamu masih nyimpan kalung mutiara yang aku kasih dulu? Itu satu-satunya yang kamu tinggalin. Aku tentu harus simpan baik-baik. Cepat katakan, kamu sudah buang ya? Aku gak nyentuh barang kalian. Di rumah ini, cuma kamu yang bisa keluar masuk. Siapa lagi kalau bukan kamu? Calvin, aku kasih waktu 1 hari. Temukan itu kembali. Sudah aku bilang aku. Oke. Aku akan cari.
Ah! Aku sudah cari seharian, tetap nggak ketemu. Aku beneran nggak buang kalungmu. Aku yang nggak sengaja bikin jatuh ke rak buku. Aku lupa kasih tahu. Kalau nggak ketemu, kamu langsung pulang aja. Jelas-jelas kamu yang minta aku cari. Sekarang malah nyalahin aku nggak fleksibel. Aku lagi bicara sama kamu, bisu ya? Bukannya kamu yang nyuruh aku nemuin. Apapun yang kamu bilang, aku harus lakuin. Jangan di-skip, rahasia terungkap di episode depan. Klik link di layar sekarang untuk nonton. Versi lengkapnya di Drama Box app.